Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya Leli dengan nomor induk mahasiswa 228113165 akan membantu menjelaskan 4-point presentation dari dosen saya, yakni Bapak Malik Sofi, mata kuliah Ushul At-Tarbiyah. Jadi di sini presentation hari ini tuh mengenai ruang lingkup Ushul At-Tarbiyah. Sebenarnya kita tuh paham nggak sih sebenarnya dengan apa itu Ushul At-Tarbiyah? Jadi kalau kita mau tahu, Ushul At-Tarbiyah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama usul, yang bermaknakan landasan, dasar, pokok. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan pembelajaran akidah di madrasah diniyah itu seperti rukun. Nah, untuk at-tarbiyahnya, at-tarbiyah itu artinya pendidikan Islam. Jadi kalau kita gabungin kedua kata ini adalah landasan pendidikan Islam yang bisa menjadi dasar untuk kependidikan Islam. Jadi usul at-tarbiyah ini tuh kayak pondasinya gitu loh. Kalau pondasinya kokoh, maka kependidikan Islam itu bakal berhasil dan berdiri tegak gitu. Jadi kira-kira apa aja nih landasan-landasan yang bakal dipakai dalam kependidikan Islam ini? Jadi ternyata ada dua landasan, yakni dalil tentang yakni disebut dengan dalil. Nah, dalil itu kan ternyata ada dua nih. Ada dalil nakli sama dalil akli. Kalau dalil nakli itu dari firman-firman Allah. Kalau misalkan dalil akli itu dari buah pikiran, bisa seperti hadis, pendapat yang mungkin cukup menguatkan. Nah, kalau misalkan dalil nakli kan dari Al-Quran. Jadi bisa kalau misalkan ada suatu permasalahan nih, kalau misalkan kita perlu untuk menguatkan argumen kita tadi, bisa kita lakukan dengan mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang mau kita jadikan suatu solusi. Oke. Nah, di sini tuh sebenarnya udah ada beberapa contoh seperti Ali Imran ayat 79, itu Quran surah ya, surah Al-Quran. Seperti Ali Imran ayat 79 dan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu salah satu contoh. Nah, kalau untuk contoh dalil aklinya, itu ada juga hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Bukhari, bisa juga dengan hadis-hadis dari beberapa sumber lainnya seperti Muslim, Tirmidzi, dan sebagainya. Karena banyak ya. Nah, kita kan dari tadi ngomongin bahwa perlu nih dalil ini, perlu landasan ini untuk mencapai suatu argumen yang faktual gitu. Nah, jadi itu tuh bisa disebut dengan fungsi dan tujuannya. Jadi fungsi dan tujuan adanya ilmu ushul at-tarbiyah ini adalah sebagai rujukan. Jadi kita gak blank gitu loh, sebagai rujukan. Terus setelah itu pengembangan ilmu pendidikan Islam, karena kita udah punya dasar, karena kita udah punya pegangan tadi, rujukan tadi, kita bisa nih ngembangin ilmu yang bakal kita kembangin, you know lah ya. Oke, and the next tujuannya itu, itu tadi fungsi 1 dan fungsi 2. Tujuannya nanti supaya kita mendapatkan dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi dasarnya itu sudah teramplas dengan baik. Dan tujuan yang kedua adalah pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam seperti guru pendidikan Islam. Bisa juga
oleh guru-guru mata pelajaran lain, baik itu dari sains, teknologi, atau yang lainnya. Jadi bisa dikaitkan gitu loh. Dan jangan salah, kalaupun ada nantinya guru-guru dari mata pelajaran tersebut mengaitkan dengan dalil-dalil, berarti dia mengerti tentang usul tadi. Jadi dia punya rujukan. Si guru itu punya pedoman bahwa apa yang diajar ini ada nih di dalam firman Allah, atau kalau kita menyebutnya firman Allah itu kan berupa kayak kasarnya adalah ucapan Allah. Oke, mungkin itu sedikit bantuan dari Leli untuk menjabarkan presentation dari Bapak Malik Sofi selaku dosen Usul At-Tarbiyah. Terima kasih juga kepada Bapak Malik Sofi yang telah mengizinkan Leli untuk membantu menjelaskan. Jika dalam penyampaian Leli ada yang kurang berkenan, I'm so sorry, because Leli tahu kesempurnaan hanya milik Allah dan tempat khilaf itu adalah di Leli. Tapi Leli berusaha untuk memperbaiki dan mohon bimbingannya Bapak. Oke, and Leli akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.